warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 14 Agustus 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wode Nadila Safitri dan saya Fatmarani. Inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin 7 Agustus 2023. Senin 7 Agustus 2023, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadiri pengendalian inflasi daerah secara virtual. Turut hadir dalam acara tersebut dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati, Biro Perekonomian, serta pejabat terkait. Sambutan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyampaikan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik bahwa inflasi Juli 2023 di angka 3,8%. Ini sesuai dengan target dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga dari Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan di angka 3% yang cukup stabil, artinya angka yang dapat diterima oleh konsumen dan masyarakat dikarenakan adanya ketersediaan barang dan jasa serta kejangkauan harga yang stabil. Inflasi menurut wilayah year on year bahwa seluruh wilayah kabupaten kota mengalami inflasi tahunan di mana 41 kota IHK mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional, seperti di Pulau Sulawesi ada 5 kabupaten kota mengalami inflasi, yaitu salah satunya Kota Kendari sebesar 3,70%. Agenda pada minggu ini kita akan melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dipusatkan di halaman Korem. Jadi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini mengambil tema sinergi berkelanjutan dan inovasi untuk ketahanan pangan nasional. Puncaknya pada tanggal 11 Agustus 2023 dan akan dihadiri Panglima Mendagri, Gubernur Bank Indonesia diwakili oleh petinggi Bank Indonesia ikut hadir dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Senin 7 Agustus 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi, melakukan pemukulan gong yang menandakan pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Nasional ke-14 Komisi Informasi Pusat se-Indonesia tahun 2023. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membuka Rapat Koordinasi Nasional ke-14 Komisi Informasi Pusat se-Indonesia tahun 2023. Tahun ini Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema Keterbukaan Informasi Publik untuk Efektivitas Pengawasan Pemilu, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Nasional. Bertempat di Lombok Raya Hotel Kota Mataram, kegiatan Rakornas dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai 9 Agustus 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI yang mewakili Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal RI, yang mewakili Menteri BUMN RI, yang mewakili Menteri PAN-RB, yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU RI, serta Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komisi 1 RI yang hadir secara virtual. Untuk para pimpinan daerah, hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Zulkifli Mansyah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, para komisioner Komisi Informasi Daerah se-Indonesia, beberapa perwakilan Dinas Kominfo se-Indonesia, serta Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi adalah keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi dapat tetap terjaga.
Selain itu, beliau menyampaikan Kementerian Kominfo berkomitmen untuk hadir sebagai badan publik yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masyarakat, terlebih di era yang makin digital tambahnya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Suhajar Diantoro bersama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Hadi Prabowo melakukan serah terima lulusan IPDN Angkatan 30 yang diserahkan sebanyak 1.627 orang di kampus IPDN Cilacap, Jakarta pada Minggu 6 Agustus 2023. Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara hadiri penyerahan lulusan IPDN Angkatan 30 di Jakarta pada Minggu 6 Agustus 2023. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Asrun Lio, Asisten 2 Setda Sulawesi Tenggara Yuni Nurmalawi, BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Zunaria, seluruh Sekda se-Indonesia dan pejabat terkait. Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Haji Asrun Lio menerima lulusan IPDN Angkatan 30 di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi seluruh Indonesia. Diharapkan para lulusan IPDN nantinya tidak akan melupakan apa yang telah diikrarkan ketika menjadi pamong praja dan harapannya bahwa peristiwa pemerintah di Indonesia dapat mereka selesaikan dengan bekal ilmu pemerintahan yang diperoleh selama belajar di kampus, kata Sekjen Mendagri RI. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andes Haji Asrundio MHum PhD membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan Gebiar Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang bertempat di lapangan Korem 143 Halooleo Kendari, Rabu 9 Agustus 2023. Rabu 9 Agustus 2023, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Asrun Lio membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan Gebiar Kemerdekaan RI ke-78 yang bertempat di lapangan Korem 143 Halooleo Kendari. Turut hadir dalam acara tersebut Forkopimda Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Kasrem 143 Halooleo, Asisten 2 Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Kepala Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Tenggara, Bulog Pusat, Badan Pangan Nasional dan anggota TPID Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pejabat terkait. Sambutan Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara selaku Ketua Harian TPID menyampaikan Gerakan Pasar Murah bekerja sama dengan Korem 143 Halooleo dan ini kolaborasi yang sangat aktif. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini kita sudah lakukan bersama-sama dengan tim pengendalian inflasi daerah. Berbagai langkah-langkah yang kita lakukan secara bersama-sama dalam menekan laju inflasi ini membutuhkan sinergi yang cukup baik dengan semua stakeholder yang punya pengaruh terhadap laju inflasi, ungkapnya. Kemudian dengan adanya pelaksanaan Gerakan Pasar Murah selama 3 hari, yakni pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2023, dalam rangka pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi Nasional tahun 2023 dapat membantu memperkuat pengendalian inflasi di tingkat daerah, memperbaiki daya beli masyarakat dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Sambutan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Doni Septadijaya menyampaikan, Sulawesi Tenggara memang dalam tahun 2022 termasuk peringkat kedua tertinggi inflasi yang bukan terbaik. Tetapi secara waktu ke waktu kita berhasil pelan-pelan menangani inflasi. Inflasi di pangannya relatif terjaga, tetapi kita tidak bisa menjaga terkait dengan inflasi jikalau kita mengenal nama-nama kelompok harga-harga yang diatur pemerintah, dalam hal ini adalah BBM dan angkutan udara. Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Randu Suharno MTP, membuka kegiatan fokus group discussion dengan tema Merancang Penanganan yang Sistematis dan Terencana terhadap Peta Resiko Manajemen Pemerintah untuk mencapai target program prioritas daerah di Hotel Claro Kendari pada tanggal 10 sampai 11 Agustus 2023.
Kamis 10 Agustus 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Suharno, membuka kegiatan fokus Group Discussion Sulawesi Tenggara. Yang hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Inspektorat Sulawesi Tenggara, perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, perwakilan OPD Lingko Pemprov Sulawesi Tenggara, Inspektur Daerah Provinsi Kabupaten se-Sulawesi Tenggara, serta para narasumber dan pejabat terkait. Laporan Ketua Panitia Intan Nur Cahya bahwa kegiatan ini merupakan suatu rangkaian dari bagaimana kita meningkatkan pencapaian target prioritas daerah di Sulawesi Tenggara melalui FGD dalam manajemen resiko. Sehingga inspektorat sebagai aparatur pengawas internal pemerintah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi harus mampu melakukan reposisi dan revitalisasi peran dari paradigma sebagai watchdog yang menjadi consulting partner dan quality assurance. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai consulting partner bagi OPD untuk menentukan tingkat kemungkinan keterjadian dan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara yang disampaikan Asisten 1 bahwa kegiatan FGD ini merupakan forum yang tepat untuk menyamakan persepsi terkait pemetaan risiko manajemen pada organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedepannya fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah disusun berbasis prioritas dan resiko serta menjalankan komitmen yang lebih baik di antara OPD dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ya Bu, bagaimana persiapan Ibu terkait acara di Inspektorat yang sedang berlangsung saat ini Ibu? Kegiatan ini, FGD ini merupakan tindak lanjut dari PP 60 tahun 2008 dengan Pergub tentang nomor 65 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara. Maksud kegiatan ini adalah membantu pemerintah provinsi dalam hal menyusun program daerah itu harus menyiapkan pedoman manajemen risiko, karena kita berharap target pembangunan itu tercapai, tetapi di perjalanan kan banyak hal kendala-kendala yang dihadapi. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah mitigasi. Kegiatan ini adalah latar belakangnya itu. Sudah itu yang kedua, kegiatan ini tujuannya agar OPD yang pernah kami sampling itu ada 10 OPD yang terkait dengan protes pembangunan daerah. Kita tambah 21 OPD dengan harapan semua peserta ini satu pemahaman, satu persepsi tentang manajemen risiko. Jadi pas mereka menyusun kegiatan atau perencanaan ke depan, mereka sudah menjadikan manajemen risiko itu alat ukur, alat dasarnya mereka. Makanya kami punya tema itu merancang penanganan yang sistematis dan terukur terhadap peta risiko pemerintah daerah untuk mencapai target prioritas daerah. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakilkan oleh Yurmin Dejudul selaku Wakil Ketua Dharma Wanita mengikuti pertemuan bulanan yang diisi dengan materi Gerakan Sayang Ibu dengan Deteksi Dini Diagnosis Kanker Payudara dirangkaikan dengan rapat pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara Kamis 10 Agustus 2023. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Yurmin Judul selaku Wakil Ketua Dharma Wanita mengikuti pertemuan bulanan dilaksanakan di Sekretariat DWP Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 10 Agustus 2023. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komunitas Pink Fighter Dr. Imade Christian Binekada Emrepro SPBK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara Rosmini Ridwan Badala, Ketua Dharma Wanita Persatuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DWP Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pengurus DWP Sultra. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DWP Ibu Yurmin Judul mengatakan bahwa tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo bahwa mereka menghubungi Bapak tentunya atas izin Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan pengetahuan terkait gerakan Sayang Ibu dengan deteksi dini diagnosis kanker payudara, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kanker payudara sebagai pembunuh nomor 1 bagi kita kaum wanita.
Pada beberapa waktu yang lalu telah berpulang ke rahmatullah teman kita karena penyakit kanker payudara, dan untuk kesempatan yang sangat besar dan rasa terima kasih dari Ibu Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara atas kesediaan Bapak nantinya akan memberikan kami seputar sebab bagaimana tentang kanker payudara dan bagaimana untuk mengatasi agar terhindar dari hal tersebut jelasnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum bersama Wakil Menteri Desa Pemerintah Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MM MSI hadir pada acara talkshow penguatan kapabilitas bisnis usaha BUM Desa bersama UMKM menuju pasar ekspor dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Swiss Bell Kendari pada Kamis 10 Agustus 2023. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum bersama Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MM MSI hadir pada acara talkshow penguatan kapabilitas bisnis usaha BUM Desa bersama UMKM menuju pasar ekspor dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Swiss Bell Kendari pada Kamis 10 Agustus 2023. Yang hadir dalam kegiatan tersebut, PLH Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Dr. Randus Hajayuni Nurmalawati MSI, Ketua Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia Leni N. Rosalin SE MSC, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Insinyur Haslina Sulistiorini MSI, Deputi Bidang Penerapan Standar Penilaian Kesesuaian Dr. Randus Zakiyah MM, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Insinyur Reni Yunita, Deputi Bidang Akuntan Negara Dr. Sali Salamah, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama Insinyur Aisyah Gamawati MM, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmisari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Dekranasda Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Perwakilan UMKM IKM Sekota Kendari, Perwakilan BUM Desa bersama di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan, Perwakilan BUM Desa bersama UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir secara Zoom meeting dan para pejabat terkait. Peserta yang hadir secara langsung 117 orang terdiri dari UMKM di Kota Kendari 35 orang, BUM Desa bersama dan UMKM Kabupaten Konawe 30 orang, BUM Desa bersama UMKM Kabupaten Konawe Selatan 30 orang, pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 orang, dan pengurus Dekranasda Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara ada 17 orang. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Paiman Raharjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa bangga dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, Kementerian Desa Pembangunan Daratan Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023 ini sebagai CEO Campaign Manager pada Jernas BBI atau BBWI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya yakin dengan kepemimpinan gubernur ini, masyarakat di Sulawesi Tenggara akan mampu berkreatif, menuangkan ide-ide dalam rangka untuk menggali potensi dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI tahun 2023. Serta upaya pembinaan lembaga ekonomi di desa BUM Desa bersama UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah BUM Desa yang telah terbentuk hingga saat ini sebanyak 1.796 BUM Desa, terdiri dari BUM Desa yang aktif menjalankan kegiatan usahanya sebanyak 1.407, dan jumlah BUM Desa yang tidak aktif sebanyak 409, sehingga yang masih ada 113 desa yang belum membentuk BUM Desa. Dalam BUM Desa tersebut terbagi dalam 4 tingkat perkembangan, yaitu BUM Desa pada tingkat dasar sebanyak 985, BUM Desa pada tingkat tumbuh sebanyak 661, BUM Desa pada tingkat berkembang sebanyak 36, BUM Desa pada tingkat maju sebanyak 1 BUM Desa. Sulawesi Tenggara. Nah,
kami dari Kementerian Desa hanya bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Gubernur, karena Pak Gubernur ini merupakan kepala wilayah tertinggi di Sulawesi Tenggara, sehingga produk-produk yang memang menjadi unggulan kan cukup hebat saya lihat, karena di Sulawesi Makassar ya, di Sulawesi Selatan pun juga mengekspor dari sini kan, banyak ikan-ikan, kemudian juga tadi lobster dan sebagainya, dan juga pertanian. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah harus memberikan sebuah dukungan terhadap pemerintahan daerah bagaimana pemasaran ini tidak sekedar di dalam negeri, tapi bisa diekspor ke luar negeri sehingga menjadi produk-produk unggulan ini bisa meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya petani. Saya kira itu. Dari Pak Gub sendiri, Pak, sebagai pemerintah daerah menanggapi. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Desa ya. Hari ini diwakili oleh Wamen. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi karena peduli terhadap masyarakat. Ini kan kita bicara masyarakat bawah, apalagi bicara UMKM. Nah, ini salah satu potensi yang paling kuat yang harus dikembangkan oleh masyarakat. Jadi hari datang Wamen, melihat langsung kepada masyarakat, kemudian ada ikatan perempuan tinggi untuk mengurusi UMKM ini secara fokus. Nah, kalau ini kita fokus kerjakan di Sulawesi Tenggara ini, coba kita produk UMKM ada banyak macam, ada PT dan lain-lain sebagainya. Tinggal bagaimana ini kita kembangkan lebih baik, kita berikan edukasi, pendidikan kepada mereka, dan kita cari bapak angkat sehingga kita bisa ekspor ke luar negeri. Saya baru kemarin tanggal 15-16 saya dapat penghargaan dari Amerika, dari negara Amerika, Los Angeles. Penghargaan terhadap hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dalam hal Sulawesi Tenggara dengan pemerintah kota Los Angeles. Saya dapat penghargaan karena kita sudah memberikan UMKM kita di sana, termasuk kita expo tentang batik seperti ini. Tenun-tenun kita bawa ke sana, kita pamerkan dan mereka sangat berterima kasih. Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya pembinaan UMKM hari ini dan dengan kehadiran Menteri Desa dan Transmigrasi, ini akan lebih berkembang. Saya kira penting bagaimana kita melakukan sosialisasi dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Produk unggulan dari Sultra sendiri apa sih, Pak, yang Ya kan banyak sekali kita. Saya perhatikan sebenarnya kita juga kopi ada. Kayak mete ini sejak zaman dulu Belanda udah dikenal, mete dan aspal itu ada di Sulawesi Tenggara. Nah, sekarang bagaimana kita kemas mete ini sehingga bisa bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ikan banyak, ikan asin kita juga paling top di sini. Itu belum dikemas secara benar. Trimedan, tahu Trimedan? Trimedan itu aslinya dari sini, dari Waburensi. Tahu Waburensi? Kau orang apa? Bawa sangka. Orang apa kamu? Oh, cocok. Jadi salah satu kecamatan Waburensi itu di Buton Tengah. Itu yang produksi yang namanya Trimedan ada di sana. Lah, jadi banyak sekali produk-produk unggulan kita yang belum terekspos, belum dikenal. Lah, dengan adanya talk show hari ini mudah-mudahan kita akan melakukan edukasi sekaligus kita akan ekspos besar-besaran. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum bersama Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI hadir pada acara seremoni pelepasan ekspor produk unggulan Kabupaten Buton Utara ke negara Malaysia dan Cina di Perindo Terminal Peti Kemas Pelabuhan Kendari Newport Kamis 10 Agustus 2023. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum bersama Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI
hadir pada acara seremoni pelepasan ekspor produk unggulan Kabupaten Buton Utara ke negara Malaysia dan Cina di Perindo Terminal Peti Kemas Pelabuhan Kendari Newport pada Kamis 10 Agustus 2023. Turut hadir dalam pelepasan ekspor produk tersebut, PLH Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Dr. Andus Haji Juni Nurmalawati MSI, pejabat di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia, Deputi Bidang 8 Standar dan Penilaian Kesesuaian pada Organisasi Nasional, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Bidang Akuntan Negara, Badan Penguasaan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Agritail, Direktur BUM Desa Agar Makmur, Direktur Utama PT Global Sinergi Indo Karisma, yang hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Forkopimda Sulawesi Tenggara, Kabinda Sulawesi Tenggara, Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari, dan Lanut Haluoleo, Wakil Bupati Buton Utara, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas PMD Sulawesi Tenggara, Kepala BKD Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kominfo diwakili Sekdis, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Perekonomian, Perwakilan OPD Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara, Perwakilan PT Astra Internasional Tbk, Perwakilan PT Agritail, serta pejabat terkait. Sambutan Bupati Buton Utara yang diwakili oleh Wakil Bupati Buton Utara Ahali menyampaikan kondisi Kabupaten Buton Utara terutama yang terkait dengan kesesuaian lahan. Dari luas Kabupaten Buton Utara tercatat 1.923,3 km kubik, sekitar 20 sampai dengan 30.000 hektar dapat ditanami jagung kuning. Dengan adanya potensi yang cukup besar, maka kami menetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Gerakan Semesta Tanam Jagung. Sambutan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, desa harus didorong untuk tidak hanya selalu menjual bahan baku atau komoditas saja, tapi peningkatan nilai tambah merupakan hal utama yang harus ditekankan oleh pelaku usaha di desa saat ini. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam acara pelenturan sertifikat hukum Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa dan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BUM Desa pada Desember 2021. Beliau menginginkan produk yang dihasilkan masyarakat desa tidak hanya di pasar domestik melainkan dapat masuk pasar ekspor. Dalam konteks ini, BUM Desa dapat menjadi salah satu pelakunya atau sebagai koordinator produk unggulan di perdesaan. Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazim menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi komoditi pertanian yang sangat besar, baik subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, maupun hortikultura. Hampir separuh penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki mata pencarian di sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara terus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan petani, salah satunya melalui kegiatan ekspor. Kegiatan pelepasan ekspor produk unggulan Buton Utara yang kita laksanakan hari ini merupakan suatu pencapaian karena berdampak pada roda perekonomian bagi daerah pengekspor dan daerah lainnya. Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Astra Internasional Tbk yang telah melakukan pendampingan kepada petani di Kabupaten Buton Utara melalui program Desa Sejahtera Astra dan PT Agritail dalam mengembangkan produk unggulan Kabupaten Buton Utara sehingga kegiatan ekspor dapat terwujud. Sembari berharap agar penyampaian dapat lebih ditingkatkan lagi ke depannya, dan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendorong peningkatan kegiatan pertanian, industri, dan perdagangan komoditi unggulan Sulawesi Tenggara, baik di dalam negeri maupun ke mancanegara. Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili PLH Sekretaris Daerah Dr. Anda Yuni Nurmalawati MSI bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI menghadiri kegiatan harvesting Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema Sultrame Ambo 2023 di The Park Mall Kendari Jumat 11 Agustus 2023.
Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili PLH Sekretaris Daerah Yuni Nurmalawati bersama Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Pak Iman Raharjo menghadiri kegiatan harvesting Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema Sultra Meambo 2023 di Depart Kendari. Dengan tema Sultra Meambo 2023 di Depart Kendari pada Jumat 11 Agustus 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI Komisi 11 Bahtera Banong, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Harlina Sulistiorini, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rahmat Arif Diena Putra, Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT Teguh, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ivanovic Agusta, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Ansar Hussein, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama Kemendes PDTT Ekat Mawati, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Odo Manuhutu, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yunita, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Aziza, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga selaku Ketua Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia Leni N. Rosalin, Deputi Bidang Penerapan Standar Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional Zakia, Deputi Bidang Akuntan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sali Salamah, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili Imade Dodi Narindra, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi yang diwakili Sekretaris Deputi Riwut Muji Rahayu, Direktur Eksekutif Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmisari, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Imam Hartono, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria. Untuk jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir, anggota Forkopimda Sulawesi Tenggara, para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembrem Mitra Gernas BBI dan BBWI, dan pejabat terkait. Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara yang disampaikan oleh PLH Sekretaris Daerah Yuni Nurmalawati bahwa Gernas BBI dan BBWI yang berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sehingga gerakan ini bertujuan untuk menjaga dan mendukung agar pertumbuhan ekonomi bangsa tetap stabil dan mampu eksis di tengah gelombang resesi akibat pandemi COVID-19. Yang begitu masif dan menghabiskan perekonomian global saat ini, sehingga banyak negara di dunia termasuk negara kita tercinta mengalami kemunduran ekonomi secara signifikan. Selanjutnya, Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 September 2021 mengharapkan kepada kepala daerah se-Indonesia meluncurkan program BBWI, sehingga dalam pelaksanaan Gernas BBI diletakkan dengan Gernas BBWI dan Sulawesi Tenggara merupakan salah satu dari 9 provinsi di Indonesia yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI tahun 2023. Sebagai informasi, kick-off pelaksanaan Gernas ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 di Kabupaten Kolaka Timur yang dirangkaikan dengan pelaksanaan event pameran Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-59 tahun. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum bersama PLT Sekretaris Irjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan SSTP MSI menghadiri acara kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sulawesi Tenggara dengan tema Sinergi Berkelanjutan dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional di lapangan Korem 143 Haluoleo pada Jumat 11 Agustus 2023. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum bersama PLT Sekretaris Irjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan SSTP MSI menghadiri acara kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sulawesi Tenggara dengan tema Sinergi Berkelanjutan dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional di lapangan Korem 143 Haluoleo pada Jumat 11 Agustus 2023. Acara tersebut dihadiri Asisten Teritorial Panglima TNI Majen TNI Muhammad Syafei Kasno, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Imam Hartono, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Yunita Resmisari,
Penggerak swadaya masyarakat Unit Utama Kementerian Desa PDTT Aisyah Gamawati, Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitri Ismi, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan anggota Komisi 11 DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara Batra. Turut hadir dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Forkopinda Kasih Kasrem 143 Haluoleo, Asisten 2 Sekretaris Daerah, Kepala Bulog Kanwil, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kabinda, dan Lanal Kendari, dan Lanut Haluoleo, PJ Bupati Muna Barat, Bupati Konawe Utara, pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi, TPID Provinsi dan Kabupaten Kota, TPID Provinsi dan Kabupaten Kota, TPID se-Sulawesi Tenggara, serta pejabat terkait. Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Ali Mazzi menyampaikan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong kerjasama berbagai pihak, termasuk kepala daerah dalam tim pengendalian inflasi daerah, kami menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan usaha maksimal dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sebagai wujud kolaborasi terbaik dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung ketahanan pangan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Nur Endang Abbas bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar sejumlah lomba antara pengurus Tim Penggerak PKK dalam Pekan Olahraga dalam rangka meramaikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di lingkungan kantor Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Sabtu 12 Agustus 2023. Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Nur Endang Abbas bersama tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar sejumlah lomba antara pengurus TPPKK Sulawesi Tenggara dalam Pekan Olahraga dalam rangka meramaikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di lingkungan kantor TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu 12 Agustus 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Nur Endang Abbas, dan diikuti oleh seluruh tim Pokja TPPKK Sulawesi Tenggara. Kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai lomba diantaranya lomba makan kerupuk, joget balon, dan lari kelereng. Sambutan Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Nur Endang Abbas mengatakan, selain memeriahkan Hari Kemerdekaan, tujuan diadakan kegiatan POR ini adalah untuk memupuk silaturahmi sesama pengurus TPPKK dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas fungsi selaku kader PKK. Selain itu, Ketua TPPKK juga memberikan apresiasi atas lomba-lomba yang diikuti. Semoga lomba-lomba yang diikuti semua pengurus TPPKK ini dapat memberikan semangat tersendiri dalam melanjutkan untuk mengisi kemerdekaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, katanya. Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Rina Diazela, bersama Ketua Dewan Pengurus Cabang IWAPI Kota Kendari, Hajawa Ode Alina, mengadakan pasar murah dan pameran UMKM dari sahabat IWAPI binaan IWAPI Sulawesi Tenggara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun yang dilaksanakan di Taman Kali Kadia Kota Kendari pada Minggu 13 Agustus 2023. Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Rina Diazela bersama Ketua Dewan Pengurus Cabang IWAPI Kota Kendari, Hajawa Ode Alina, mengadakan pasar murah dan pameran UMKM dari sahabat IWAPI binaan IWAPI Sulawesi Tenggara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 yang dilaksanakan di Taman Kali Kadia Kota Kendari pada Minggu 13 Agustus 2023. Turut hadir dalam kegiatan tersebut PJ Wali Kota Kota Kendari, anggota DPRD Kota Kendari, Ketua Umum IWAPI Sulawesi Tenggara, Ketua DPC IWAPI Kota Kendari, pengurus IWAPI Provinsi dan Kota Kendari. Dalam pasar murah tersebut, DPC IWAPI Kota Kendari menyediakan paket sembako yakni beras SPHP 5 kg 500 paket, gula pasir 300 paket, bawang merah dan bawang putih 300 kg, dan minyak goreng 400 liter. Ketua DPC IWAPI Kota Kendari mengatakan pasar murah IWAPI ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang diselenggarakan pengurus IWAPI Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari yang harganya dijual lebih murah dari harga pasar.
Kegiatan yang diselenggarakan juga sebagai bentuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi inflasi daerah jelasnya. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan sembako dengan harga yang relatif lebih murah. Pasar murah kali ini akan diselenggarakan selama 1 hari saja, jadi hanya hari ini pagi hingga siang hari. Lebih lanjut disampaikan, untuk Kominfo semoga IWAPI ini bisa diperhatikan oleh pemerintah setempat karena tujuannya sekarang ini agar bisa bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari. Pemirsa, demikianlah Agar Barata Sepekan edisi 14 Agustus 2023. Saya Wode Nadila Safitri. Dan saya Fatma Rani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan Agar Barata Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.